ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Kemudian penulis sendiri ini juga memberi faedah dan hikmah dari 6 dalil tadi, yaitu ada 24 kesimpulan. Nah, kita baca. Kandungan bab ini: 1. Hikmah diciptakannya jin dan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sudah kita jelaskan tadi. Ya, memang nggak ada tugas apa-apa. Nah, kita hidup ini hanya untuk ibadah. Makanya ya semua aktivitas kita, acara kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu harus ya dalam acara ibadah kepada Allah. Ya, kalaupun itu perbuatan ya istilahnya itu rutinitas kita harian seperti makan, minum, ya kan. Nah, itu kan tugas kegiatan rutin. Tapi kalau kita lupa bahwa itu adalah ibadah, maka nggak dapat pahala. Maka jangan lupa semuanya itu diniati dengan ibadah. Sehingga disunahkan kan setiap perbuatan, aktivitas kita mulai dengan lafaz Bismillah. Itu artinya mengingatkan kita bahwa semua itu hanya untuk Allah. Ya, hanya untuk mencari ridhonya Allah. Baik, yang kedua. 2. Ibadah adalah hakikat tauhid karena pertentangan yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan kaum musyrikin adalah dalam masalah tauhid ini. Nah, jadi kalau kita bicara ibadah, ya substansi ibadah itu ya ketauhidan itu, bukan ya bentuk ibadahnya, bentuk ritual-ritualnya itu bukan. Ya, yang menjadi substansi ibadah itu adalah ketauhidannya, yang meyakini bahwa hanya Allah lah yang berhak diibadahi, disembah. Maka ini membantah keyakinan atau pemahaman yang diangkat oleh namanya wuhdatul adyan, yaitu pluralis, yang menganggap agama itu semua sama, cuman cara ibadahnya beda. Itu nggak bisa. Ya, meskipun ibadahnya luar biasa, ya, meskipun ibadahnya itu betul-betul meninggalkan dunia, katakanlah, tapi kalau dasarnya bukan tauhid, ya maka nggak ada artinya. Ya, makanya seperti orang Quraisy yang punya berhala sampai 360, wah itu kan luar biasa ibadahnya, ya, kemana-mana bawa miniatur berhala, itu kan juga luar biasa, ya. Atau mungkin sampai kalungan berhala, ya, itu kan luar biasa, mempersungguh. Tapi karena tidak tauhid, itu bukan bentuk ibadah. Maka kita harus memahami substansi ibadah itu adalah ketauhidan, dan itu yang menjadi pembeda antara yang dikerjakan Nabi dan orang Quraisy. Ya. Kalau orang Quraisy ya nyembah Allah, tapi dicampur dengan menyembah berhala. Sedangkan Rasulullah hanya murni menyembah kepada Allah. Baik, yang ketiga. 3. Barang siapa yang belum melaksanakan tauhid ini, maka ia belum beribadah, menghamba kepada Allah. Disinilah letak pengertian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wala antum 'abiduna ma a'budu." Dan kamu bukan menyembah Tuhan yang aku sembah. Al-Kafirun ayat 3. Nah, jadi istilahnya yang melaksanakan tauhid itu ya berarti itulah yang sudah melaksanakan ibadah. Makanya pengertian tadi liya'budun bermakna liyuwahhidun. Ya, jadi kalau orang itu dakwah, ya kan, amar ma'ruf, yang diterangkan bab sholat dulu, ya, cara gerakannya, sendakepnya, itu yang ditaskeh dulu, ya. Sebelum ketauhidannya itu keliru. Karena substansi sholat itu adalah ketauhidan. Kalaupun sholatnya benar sesuai sunnah, tapi tauhidnya keliru, ya maka nggak ada faedah. Ya, nggak wabiu ya itu justru. Backsoundnya sudah mulai. Baik, yang keempat. 4. Hikmah diutusnya para rasul
ialah untuk menyerukan tauhid dan melarang syirik. Nah, baik, paham tadi sudah jelas. Terus 5. Pengutusan Rasul telah mencakup seluruh umat. nah, jadi tidak ada nantinya umat yang beralasan, oh saya nggak pernah mendengar dakwah tentang tauhid, itu nggak ada. Apalagi zaman sekarang. Nah, nggak akan ada alasan diterima nanti. Ya Allah, saya dulu nggak pernah mendengar tauhid. Oh. Ya, nah. Jadi meskipun zaman fitrah pun ya secara fitrah Allah juga sudah memberi ketauhidan, ya, fatarun nas, ya kan. Di situ bentuk dari bahwa Rasul sudah mencakup semuanya, apalagi zaman sekarang, ya, dengan dunia digital, dunia informasi yang tidak terbatas. Ini nggak mungkin orang nggak mengenal tentang ketauhidan, ya. Kalau apa namanya nggak mau, ya itu mungkin bentuk kesombongan dan sebagainya. Baik. 6. Bahwa ajaran atau tuntunan para nabi adalah satu, yaitu tauhid, pemurnian ibadah kepada Allah. Nah, nggak ada lain. Artinya apa? Semua syariat, ya, syariat yang ada dari mulai zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada Rasulullah, itu puncak tujuannya ya ketauhidan. Coba kita lihat ya, ibadah saja, sholat itu kan tauhid. Ya, ketika kita mulai Allahu Akbar, itu kan pendalamannya apa? Bahwa semua urusan, semua aktivitas selain sholat itu kecil. Ya, harus mengedepankan urusannya Allah, karena kita sudah Allahu Akbar, sudah diingatkan oleh muadzin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? Nah, ini itu tauhid. Puasa juga sama. Kita meninggalkan semua yang kita senangi di hari-hari kita biasanya hanya untuk mencari ridhonya Allah. Ya, ini. Kemudian ya, zakat juga sama. Ya, bagaimana kita ya bisa merealisasikan ketauhidan dengan kita ya mengeluarkan sebagian yang kita senangi, karena orang itu pasti suka dengan harta. Haji juga sama, kita jauh-jauh datang ke Ka'bah, ya ke Mekah sana ya untuk bagaimana merealisasikan tauhid. Karena apa? Dengan talbiyah sudah kita ketahui, ya labbaik Allahumma labbaik, hanya Engkau ya aku mengabulkan panggilanmu, meninggalkan semua ya dunia. Pakaian untuk laki-laki hanya pakaian ihram. Nah, ini kan bentuk dari semua merealisasikan tauhid. Ya, makanya di sini diterangkan ajaran para nabi itu, ya, para rasul nggak ada lain kecuali hanya ketauhidan. Kalau ada orang mengajak ibadah kok, ya yaitu loyal kepada golongannya, loyal kepada pimpinannya, harus betul-betul ya taat tunduk sak dermo. Tapi kalau ternyata hanya untuk ya kegolongan atau sebuah lembaga, organisasi atau apa saja dalam bentuk ya itu adalah perkumpulan, ya itu keliru. Ya, karena hakikatnya harus ya itu tadi mengajak kepada ketauhidan. Baik. 7. Masalah besar yaitu bahwa ibadah kepada Allah tidak akan dapat terwujud dengan sebenar-benarnya kecuali dengan mengingkari taghut. Dan inilah pengertian firman Allah Subhanahu wa taala. "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa." Barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada bahul tali yang amat kuat. Surat Al-Baqarah ayat 256. Nah, bahul itu ikatan maksudnya. Ya, simpul-simpul itu namanya apa namanya yang disebut bahasa bahul. Cuman kalau kita memahami urwah bahasa Arab, urwah itu ini namanya urwah kalau bahasa Arab itu. Pegangan ini loh. Ini namanya urwah. Jadi artinya sesuatu pasti akan bisa kita pegang dengan kuat kalau kita memegang urwahnya. Kalau kapal layar itu ya di tiangnya itu ada pegangannya, itu namanya urwah. Ya, cuma di sini penerjemah menulis buhul. Kalau buhul itu simpul-simpul, berarti memaknai urwatul wuthqa itu ikatan yang kuat. Tapi kalau bahasa urwah itu adalah pegangan. Nah, dan ini realisasi dari kalimat la ilaha illallah. La ilaha itu yaitu fama yakfur bitaghut, itu la ilaha. Semua selain Allah dinafikan. Kemudian wa yu'min billah itu hanya Allah illallah. Itu ini tafsir dari la ilaha illallah. Maka sudah
berpegang dengan pegangan yang kuat, artinya nggak mungkin sesat, ya, nggak mungkin menyimpang. Ya, nah, kalau sudah nggak dipegang lah, itu justru itulah yang menyimpang. Falamma zaghu azaghallah. Itu bukan kok nggak datang pengajian itu berarti sudah zaghu, ya bukan. Nah, ya mungkin ada kesibukan apa ada sakit. Yang betul-betul zaghu itu kalau menyimpang dari ketauhidan. Tauhidan. Baik. 8. Pengertian tauhid bersifat umum, meliputi setiap yang diagungkan selain Allah. Baik. 9. Ketiga ayat muhkamat yang tersebut dalam surat Al-An'am menurut kaum salaf mempunyai kedudukan yang penting karena di dalamnya terkandung 10 masalah. Yang pertama adalah larangan terhadap perbuatan syirik. Nah, itu dalil kelima tadi yang qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Kemarilah akan kubacakan yang dilarang oleh Allah. Yang pertama yaitu tidak boleh mensekutukan Allah. Itu bentuk dari larangan pertama. Nah, dan itu yang disebut ayat muhkamat tadi. Jadi ayat hukum. Dan yang terpenting dari semua yang penting itu adalah 10 ya. Dalam ayat itu disebut 10 larangan. Dan yang paling penting adalah yang pertama, yaitu tidak boleh syirik. Baik. 10. Ayat-ayat muhkamat yang tersebut dalam surat Al-Isra mengandung 18 masalah, dimulai dengan firman Allah, la taj'al ma'allahi ilahan akhar wa taq'uda madmuman makhdhula. Janganlah kamu adakan Tuhan yang lain di samping Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan Allah. Al-Isra ayat 22. Dan diakhiri dengan firman-Nya, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah yang menyebabkan kamu dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela lagi dijauhkan dari rahmat Allah. Al-Isra ayat 39. Serta Allah mengingatkan kepada kita akan pentingnya masalah-masalah ini dengan firman-Nya, dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Al-Isra ayat 39. Nah, jadi di sini penulis menyatakan bahwa dalam Quran itu disebut ada ayat-ayat muhkamat, artinya ayat-ayat yang menjadi dasar hukum, dan termasuk dalam surat Al-Isra ini yang menjadi dasar hukum baik itu perintah maupun larangan. Ya. Jadi muhkamat itu isinya perintah dan larangan. Quran itu kan ada perintah, ada larangan, ada cerita, ada nasihat. Ya. Dan yang terpenting menjadi acuan adalah yang muhkamat. Ya, termasuk itu tadi, semua baik perintah maupun larangan itu dimulai tentang ketauhidan. 6. 11. Ayat dalam surat An-Nisa disebutkan di dalamnya 10 hak. Yang pertama yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. An-Nisa ayat 36. Maka ketika Rasulullah memerintah Mu'adz bin Jabal berdakwah di Yaman, ditugaskan Nabi di Yaman. Nah, ini termasuk mubalik tugasan ini ya. Apa tugasnya yang harus dilakukan pertama kali? Nabi berpesan, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihim syahadatu an la ilaha illallah." Nah, ini atau dalam riwayat liwahidu. Ya, yaitu pertama kali ajakanmu itu adalah untuk mengajak tauhid. Ya, ini sama dengan ini. Ya, Allah memulai perintahnya itu ya dengan ayat-ayat, ya, dengan kalimat untuk menyembah kepada Allah. Sehingga itu acuan bagi siapapun dalam dakwahnya, dalam nasihatnya, itu semua ditujukan kepada realisasi ketauhidan, ya, bukan tadi itu, ya, bukan penguatan golongan, ya, bagaimana bisa loyal, bisa mempunyai kelompok yang kuat, pendanaan kuat. Nah, kalau serba kuat ternyata sesat, nah ini kan ya bahaya, malah akan banyak membuat kerusakan. Baik. 12. Perlu diingat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat akhir hayat beliau.
Apa wasiatnya? Ya ayat tadi itu. Ya, Nabi tidak mewasiatkan wasiat-wasiat khusus ya, terhadap orang-orang khusus, itu tidak. Ya, wasiat Nabi adalah wasiat, yaitu Al-Quran. Ya. Dan Al-Quran tadi kita tahu pertama kali yang diwajibkan adalah tauhid. Ya. Pertama kali yang dilarang adalah syirik. Nah, itu yang perlu kita ingat. Ya. Yang harus digembar-gemborkan, ya, harus diterangkan, nggak boleh berubah dari dulu sampai sekarang. Ya. Dan supaya ditetapi, diperlukan dan dibersungguh. Ya. Di mana saja, kapan saja, dan bagaimanapun keadaannya lah. Sek fasih ini. Ketauhidan, kan? Ketauhidan. Itu hikmah itu ya. Baik. 13 mengetahui hak Allah yang wajib kita laksanakan. Nah, yaitu ibadah kepada Allah. Baik. 14 mengetahui hak para hamba Allah yang pasti akan dipenuhi. Yang pasti akan dipenuhinya apabila mereka melaksanakan haknya terhadap mereka. Kalau orang itu hanya ibadah kepada Allah, menjauhi segala bentuk kesyirikan, Allah menjamin, sudah ada garansi, ya kan, nggak akan disiksa, nggak akan disiksa, bahkan dosanya akan terampuni dengan ketauhidannya. Nah, itu yang perlu kita pegang, dan itu menjadi bisyarah bagi kita. Maka orang iman nggak boleh susah, nggak boleh jatuh mental, merasa hina, ya, dikeluarkan grup sudah hilang 3 bulan, Pak Malayan. Dikeluarkan dari kelompoknya sudah seakan dunia sudah kiamat. Ini ya berarti masih belum memahami namanya bisyarah, ya kan? Kabar gembira yang sesungguhnya. Baik. 15 bahwa masalah ini tidak diketahui oleh sebagian besar sahabat. 14 mengetahui hak para hamba Allah yang pasti akan dipenuhinya apabila mereka melaksanakan haknya terhadap mereka. Ya. 15 bahwa masalah ini tidak diketahui oleh sebagian besar sahabat. Nah, seperti yang di hadis tadi kan, sahabat Mu'adz mau akan menceritakan, oleh Nabi dilarang. Nah, larangan ini karena larangan temporari, ya kan. Ya, tidak mungkin ya, kalau itu dilarang Nabi sekarang bisa kita baca ya, atau kita pahami. Itu Nabi menahan Mu'adz itu karena apa? Melihat situasi saat itu, khawatir sebagian yang belum mengerti substansi ketauhidan itu malah meremehkan. Nah, setelah Nabi wafat ya, atau di riwayat yang lain jelas Nabi ini sudah menceritakan. Ini kan ya momen tertentu saja memang sahabat Mu'adz tidak boleh menerangkan. Tapi setelah itu Nabi sendiri menerangkan. Nah, ini bukan berarti ini hanya khusus untuk zaman Nabi. Nah, ini. Ya, kalau sudah setelah itu enggak berlaku ya. Meskipun la ilaha illallah ya, sebelum meninggal itu kalimat yang diucapkan oleh Allah itu belum ada jaminan. Ya. Itu khusus golongan kita, umpamanya ini kan ya. Nah, itu pemahaman yang keliru. Ya, maka bisa dilihat di keterangan footnote itu menjelaskan hal tersebut ya, bahwa itu adalah sementara yang dilakukan oleh Rasulullah untuk menjaga jangan sampai orang itu pasrah. Kalau ketauhidannya nggak kuat kan begitu, berarti santai aja. Kalau qadarnya surga ya surga. Ya, nggak usah ibadah, nanti santai. Kalau Allah mengampuni, yang penting nggak syirik. Padahal syirik itu bagaimana nggak ngerti. Nanti perasaannya nggak syirik, padahal justru itu ainus syirik. Itu justru kesyirikan yang intinya. Ini kan ya bahaya. Ya, kelihatannya ibadah terus, tapi ternyata ada syirku to'ah. Yang mentaati makhluk yang mengalahkan dalil Quran dan hadis, sama seperti orang Yahudi dan Nasrani. Naudzubillah. Taib. 16. Boleh merahasiakan ilmu pengetahuan masalah ini untuk maslahat. 6. 17. Dianjurkan untuk menyampaikan kepada sesama muslim suatu berita yang menggembirakannya. Nah, jadi kaidah di dalam mengajarkan ilmu itu ada marotib, ada level. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Jadi tidak semua ilmu itu langsung diberikan di awal. Seperti Mu'adz yang diperintah ya, mubarak tugasan tadi itu.
Nah, itu oleh Nabi diberitahu, kalau mereka sudah paham tauhid, baru kamu beritahu mereka wajib sholat 5 kali dalam sehari. Kalau sholatnya sudah tertib, beritahu ada kewajiban zakat. Ya, jangan langsung di awal, kalian harus ibadah pada Allah dan harus bayar zakat. Ya sudah, pasti akan menolak gitu loh. Makanya ya istilahnya harus ada ya pondasi yang kuat dulu. Ya, sholat, zakat itu kan bangunannya. Ya. Bangunannya. Sholat sebagai simbol hubungan pada Allah, zakat sebagai simbol hubungan dengan makhluk. Nah ini kalau langsung dilakukan itu belum ada pondasi, ya orang nggak akan mau. Umpama nyetor itu ya terpaksa, ya daripada dimurtadkan. Minimal dikurangi separuh. Nah, itu proses-proses hijrah itu begitu kan. Baik. 18. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa khawatir terhadap sikap menyandarkan diri kepada keluasan rahmat Allah. Nah, ini bahaya. Jadi ini yang disebut kita harus memahami namanya sifat wasatiyah. Ya, wasatiyah itu apa? Dalam ibadah itu ada khauf wa roja. Ya, khauf itu takut, ya. Takut barangkali yang dikerjakan itu masih belum cukup, masih belum sesuai. Sehingga apa? Terus hati-hati. Ya, berusaha yang terbaik dalam ibadah. Kalau roja itu harapan. Harapan itu apa ya? Artinya Allah itu maha mengampuni. Sebenarnya ibadah kita itu nggak seberapa, tapi dengan rahmatnya Allah itu menjadi istimewa. Nah, sehingga ada pertengahan di situ. Kalau orang itu terlalu roja, terlalu mengharap, ya ini hasilnya. Allah itu mengampuni, maksiat nggak masalah, innallaha ghafurur rahim. Maksiat nggak apa-apa, yang penting dalam jamaah. Fa in akhta'a ghafara lahu. Ini bahaya ini. Bahaya. Berarti tidak wasatiyah itu namanya. Tidak di jalur pertengahan. Orang kalau terlalu takut juga sama, akan bisa stres. Ya, orang seperti takut dalam ibadah masalah najis umpama. Terlalu takut dengan najis. Ya, wong Jawa ngarane kami najisen. Wah. Ya, kami najisen. Nah, sedikit-sedikit najis ya sudah nggak akan bisa ibadah itu. Karena apa? Masuk kamar mandi 2 jam. Wah. Karena khawatir ya namanya was-was itu ya begitu. Nggak bisa bergaul dengan banyak orang. Nah, nih. Bisa-bisa beli kerupuk dicuci dulu. Wah. Ya. HP HP dicuci itu nanti kan, dibungkus plastik itu nanti. Ya. Masuk kamar mandi nggak ada sandalnya, nggak situ. Jadi makanya Nabi kenapa menahan, jangan diberitahu sebelum imannya kuat, tauhidnya kuat, ya memahami substansi. Karena itu tadi Nabi ingin ya supaya nggak terlalu berlebihan, itu namanya ifrat, dan juga tidak terlalu tafrid, meremehkan. Jadi sedang-sedang saja, dan semua sifat itu yang baik ya begitu. Orang kalau ya terlalu banyak marah ya sulit untuk bergaul, punya teman. Ya, tapi kalau nggak punya marah sama sekali, berarti nggak peduli itu. Ya, makanya pertengahan. Ya, marah saat hukum Allah itu dihina, dilecehkan. Ya, kemudian nggak marah kalau hanya cuman itu mungkin dirinya yang dihina dan sebagainya. Ya, itu pertengahan namanya. Ya. Makanya dikatakan khairul umur awsatuha. Ya. Nah, sebaiknya perkara itu di tengahnya saja. Ya, makan juga sama. Kalau terlalu banyak makan ya nggak bisa berdiri. Ya. Nggak makan ya sama. Ya juga lemas gitu. Baik, terus. 19. Jawaban yang disyariatkan bagi orang yang ditanya sedangkan dia tidak tahu adalah Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nah, ini adab dalam ilmu. Jadi apapun hal yang kita ditanya kita nggak ngerti ya kita wajib menjawab wallahu a'lam. Nah, itu bentuk dari adabnya ilmu, karena dengan begitu berarti
dia mengakui ketidaktahuannya. Nah, bahkan ahli ilmu mengatakan wallahu alam itu nisful ilmi. Ya, separuhnya ilmu. Kenapa disebut separuh? Karena kalau orang itu menyatakan dirinya nggak tahu saat dia nggak tahu, berarti dia jujur dan dia siap menerima keterangan. Nah, dengan siap itu berarti dia sudah punya modal ilmu. Karena kalau orang itu nggak siap menerima keterangan, berarti nggak akan dapat ilmu. Apalagi nggak siap ngotot. Wah, ngengkel karpe dewi. Nah, ngeluruk tanpa bolo. Ya, bolone nggak duwe tapi ngeyel. Nah, coba kita saksikan kalau di komentar-komentar di dunia ya, digital di media sosial itu ya sakarepe dhewe. Ya, ngomong ya seenaknya. Ya, ini bentuk dari wallahu alam itu adalah adab. Ya, Imam Malik itu pernah ditanya 60 soal. Yang nanya itu dari Andalus. Andalus itu Spanyol sekarang. Ya. Dari 60 itu cuma dijawab 4 apa 5 saja. Kemudian yang nanya itu istilahnya itu ya kecewa. Saya datang dari Andalus ke Madinah untuk menanyakan ini kepadamu yang engkau reputasinya sudah di dunia. Ternyata kok jawabnya cuma 5, cuma 4 cuma 5. Ya, kata Imam Malik, jangankan saya, malaikat yang makhluk yang istimewa ketika ditanya oleh Allah juga jawabnya ya wallahu a'lam, artinya apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Itu malaikat, jangankan saya, malaikat aja enggak tahu ya enggak jawab kok gitu. Jadi santai, orang enggak perlu malu. Kadang-kadang kan kalau enggak bisa jawab, wah ini akan jatuh harga dirinya. Nah, bisa-bisa enggak diundang mana gitu. Ini bentuk dari ya wallahu alam itu nisful ilmi. Ya, nisful ilmi. Jadi dia siap untuk menerima kebenaran. Baik. 20. Boleh menyampaikan ilmu kepada orang-orang tertentu tanpa yang lain. Nah, jadi memilih orang yang diberi keterangan itu boleh. Ya, melihat kalau dalam dakwah itu namanya ahwal mad'uin. Ya, kondisi orang yang didakwai. Itu siapa? Nah, itu perlu pemilihan karena orang menerangkan ilmu itu selain ya melihat ilmu itu ada tahapan-tahapan ya seperti tadi itu ya ketauhidan dulu baru sholat baru zakat, juga melihat siapa yang didakwai ya, maka boleh menyimpan ilmu sebagian itu boleh. Nah, ditanya ini sebenarnya bagaimana, nggak dijawab dulu ya. Nggak dijawab dulu, sebab kalau dijawab langsung berontak ya. Langsung merasa disalahkan ya, langsung nggak terima, berarti puluhan tahun ini gua berarti ini. Nah, itu perlu proses ya, perlu proses. Makanya dulu kita mengajarkan masail jahiliyah itu kan ya itu bentuk dari ya istilahnya biar ngoreksi dirinya sendiri. Oh ternyata saya melakukan ini ya. Nah, dengan sudah merasakan atau mengakui lah baru ada pengertian-pengertian itu akan mudah gitu loh. Itu kalau Allah menunjukkan. Nah, kalau Allah nggak menunjukkan ya tetap saja dengan kesombongannya. Baik. 21. Kerendahan hati Rasulullah SAW karena ketika menunggang keledai beliau mau memboncengkan orang lain di belakangnya. Nah, tradisi Arab itu ya seorang yang terhormat, orang yang punya kedudukan bangsawan di suatu kabilah atau bahkan mungkin pimpinan kabilah atau mungkin raja saat itu nggak ada yang mau naik keledai. Karena naik keledai itu ya itu istilahnya apa? Itu rakyat biasa jelata. Ya, seorang bangsawan itu nggak mungkin naik keledai. Ya, mereka akan naik kuda atau onta. Ya. Bahkan saat mereka naik onta atau kuda nggak mungkin bonceng juga. Ya, pernah satu sahabat yang ya Muawiyah itu diperintah untuk mengantarkan sahabat dari Yaman yang saat itu baru masuk Islam. Dia naik onta, sedangkan Muawiyah ya mengikuti nggak pakai kendaraan, dia jalan. Nah, begitu jalan karena padang pasir, ya di situ kakinya terbakar. Nah, minta untuk ikut di ontanya, ya ternyata sahabat tersebut mengatakan, ya
kamu supaya bernaung di naungan ontaku. Lah padahal ontanya jalan. Nah, ya. Jadi disuruh mengikuti di naungan onta. Nah, itu karena apa? Dia anak rajanya nyaman. Dan sedangkan Muawiyah itu ya istilahnya apa? Pesuruhnya Nabi. Bayangan begitu karena masih mengisap baru, ya masih baru Islam. Nah, oleh Nabi diramut karena oleh Nabi langsung kasih hadiah dan disuruh ngantarkan Muawiyah itu. Nah, itu kan bentuk dari kesombongan jahiliyah seperti itu. Tapi ceritanya pada saat Muawiyah jadi khalifah, sahabat tadi itu bertamu oleh khalifah Muawiyah, ya malah disuruh duduk di singgasananya. Ini sebagai balasanmu dulu. Nah, sahabat itu begitu, itu nggak ada balas dendam. Ya. Wa'il bin Hujrin namanya, ya sahabat yang turunan Raja Yaman itu Wa'il bin Hujrin itu seperti itu. Memang nggak ada ya bangsawan Arab yang menaiki keledai apalagi membonceng. Nah, itu sebuah kehinaan, itu nggak sesuai dengan estetika penguasa. Nah, kan sama seperti orang kalau itu sudah ada etika ya eksekutif itu kan ya nggak mau duduk bareng, nggak mau makan, harus ya sesuai dengan kelasnya. Nah, umpama ngajak orang itu ya kalau dia makan sendiri. Yang lain ya yang pengikutnya itu nggak boleh. Nabi nggak begitu. Nah, Nabi mau naik keledai dan mau membonceng. Ini kan menyelisihi adat jahiliyah dari sisi akhlak. Baik. 22. Boleh memboncengkan seseorang di atas binatang jika binatang itu kuat. Nah, ini sebuah adab juga ketika naik kendaraan. Ya, kalau dulu ya kuda, keledai, onta itu harus kuat kalau memang berdua. Sekarang juga sama, kalau sepeda motor ya itu memang kuat ya nggak apa-apa. Tapi kalau ya kalau nggak kuat, nah ini juga ya akan merusak, ya akan lebih merusak dan membahayakan, ya, membahayakan. Kalau ini kan istilahnya ya adab kepada binatang, ya kan, irhamu man fil ardi irhamukum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, termasuk binatang. Ya, nggak boleh kita menganiaya binatang itu. Arti selain berperi kemanusiaan juga harus berperi kehewanan. Artinya sampai menyembelih aja Nabi, ya pemerintah harus menajamkan pisau nyembelih, nggak di depan yang akan disembelih, kan? Temannya disembelih dia nyaksikan, itu kan ya membunuh dua kali nantinya itu. Taib. 23. Keutamaan Mu'ad bin Jabal. Naam. Kenapa Mu'ad mempunyai keutamaan? Karena oleh Nabi diberi bisyarah terlebih dahulu sebelum yang lain. Nah, itu nggak mungkin kalau nggak istimewa. Nah, orang kalau oleh Nabi diberi sesuatu sebelum yang lain, berarti mempunyai keistimewaan, termasuk Mu'ad bin Jabal. Makanya dalam sejarah Mu'ad bin Jabal itu dikenal dengan ya orang sahabat yang paling mengerti halal haram. Nah, dan Nabi juga menyebutkan a'lamu ummati al-halal wal haram Mu'ad bin Jabal. Lebih mengetahuinya umatku tentang halal haram itu adalah Mu'ad bin Jabal. Sampai diceritakan pada saat ada taun, dalam satu waktu dua istrinya meninggal. Dan dia nggak tahu mana yang meninggal terlebih dahulu. Karena kalau tahu harus mendahulukan yang meninggal duluan. Karena nggak tahu, dia ngelotre sendiri. Ya, untuk menentukan mana di antara dua istrinya yang harus dikubur dulu supaya nanti di akhirat tidak dituntut. Wah, itu dari sisi bagaimana kehati-hatian. Nah, itu padahal sudah meninggal, nah, tapi khawatir ini nanti menjadi masalah di akhirat. Nah, ini bentuk dari kehati-hatian. Makanya Mu'ad bin Jabal sahabat yang mempunyai keutamaan. Terakhir 24. Bahwa tauhid mempunyai kedudukan yang sangat mendasar. Nah, sesuai dengan babnya, tauhid itu adalah asas, ya, itu adalah pondasi sebelum membangun di atasnya bangunan-bangunan yang lain. Ya, dari mulai tiang, tembok, atap itu ya akan dilakukan setelahnya. Makanya kan tauhid terlebih dahulu. Baik.
baik. Makanya kalau orang itu punya perilaku yang kurang baik, itu pasti ketauhidannya nggak beres. Kok kejem dengan saudaranya? Wah, kalau sudah dianggap bukan golongannya, terus berbuat sadis, wah, itu berarti nggak beres dengan tauhidnya. Ya, tauhidnya pasti keliru.